Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini kita pada kegiatan pembekalan KKN hari ini, pada sesi saya akan menjelaskan bagian terkait dengan penyusunan program untuk KKN 2020 yang tematik. Nah, pada hari ini untuk jelasnya terkait dengan bagaimana kita menyusun program akan saya jelaskan sebagai berikut. Oke, baik saudara-saudara, bahwa pada sesi saya akan menjelaskan terkait dengan penyusunan program kerja KKN tematik untuk 2020 dengan tema meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi wabah COVID-19. Ini adalah tema besar kita, sedangkan untuk subtemanya kita ada 8 yang meliputi: pertama, ada kesehatan masyarakat, kemudian ketahanan psikologi, tema ketiga adalah ketahanan pangan, subtema keempat terkait ketahanan ekonomi masyarakat, subtema kelima adalah supporting keselamatan masyarakat terhadap COVID-19. Tema selanjutnya adalah pemahaman masyarakat tentang COVID-19. Berikutnya kita bisa mengambil untuk subtema pendidikan selama COVID-19 dan subtema terakhir adalah penyusunan sistem informasi. Oke, ini adalah beberapa program yang bisa kita laksanakan pada proses pelaksanaan KKN 2020 kali ini. Untuk tema kesehatan masyarakat, subtema kesehatan masyarakat, itu kita bisa melakukan proses pemberdayaan masyarakat. Misalnya saja kita bersama dengan warga melakukan pembuatan masker misalnya saja. Kemudian pembuatan hand sanitizer. Kemudian pembuatan alat pelindung diri. Ini bisa dilakukan bersama-sama dengan warga. Ini contohnya. Mungkin Anda bisa juga melakukan kegiatan yang lain sesuai dengan kondisi masyarakat di tempat KKN saudara. Kemudian terkait dengan ketahanan psikologi, beberapa program yang bisa dilaksanakan, contohnya antara lain, yang pertama adalah pembuatan permainan edukasi di kalangan warga. Karena kita tahu pada saat ini itu anak-anak itu sedang tidak bersekolah, artinya mereka melakukan pendidikan itu di rumah. Nah, ada kalanya anak-anak juga merasa jenuh, kemudian untuk mengisi kegiatan mereka selain hanya bermain saja, kita juga bisa melakukan perencanaan tentang pembuatan permainan edukasi di kalangan warga, sehingga nanti mereka tidak sekedar bermain ya, tapi bermain yang juga mengedukasi bagi anak-anak. Kemudian program kedua bisa juga Anda melakukan proses pendampingan kepada warga masyarakat melalui pendidikan agama. Nah, karena saat ini terbatas ya, kita harus membatasi kumpul-kumpul. Nah, oleh karena itu Anda bisa juga melakukan program secara online. Jadi Anda menggagas program pengajian mungkin atau berdoa bersama mungkin secara online begitu. Kemudian kegiatan ketiga bisa dilakukan adalah menggalang kepedulian warga terhadap warga yang mungkin terdampak. Mungkin di sana atau di tempat lokasi Anda ada warga yang saat ini sedang menderita atau sedang terserang COVID-19. Mungkin bersama dengan warga lain Anda menggalang kepedulian di sana. Jadi bersama dengan warga lain Anda bergotong royong untuk turut membantu warga yang terdampak tersebut. Kemudian program subtema ketiga yaitu terkait dengan ketahanan pangan. Dalam hal ini Anda bisa memilih beberapa program, contohnya misalnya pemberdayaan warga untuk membuat warung hidup. Nah, Anda bersama dengan warga bergotong royong bagaimana di lingkungan itu bisa tercukupi seperti kebutuhan sayur, kebutuhan misalnya bumbu masak seperti cabai, kemudian tomat dan lain sebagainya, itu bisa dilakukan bersama dengan warga. Kemudian ada pula ide di sini pemberdayaan warga untuk penanaman apotek hidup. Ini pun juga bisa menjadi salah satu alternatif kegiatan di sana.
Nah, apotek hidup ini kemudian Anda bersama dengan warga juga melakukan pemberdayaan, misalnya saja dibuat menjadi jamu. Nah, jamu tidak sekedar jamu, tapi mungkin bisa dibuat menjadi jamu kemasan. Ini juga bisa. Kemudian yang ketiga, yang dari ketahanan pangan itu misalnya saja Anda bersama dengan warga membuat sebuah pola ketahanan pangan lestari di sana, sehingga dalam lingkup yang tidak hanya satu atau dua keluarga, Anda bisa bersama dengan warga yang lebih luas, satu RT atau satu RW, bisa merencanakan ketahanan pangan bersama di sana. Oke, untuk subtema berikutnya adalah terkait dengan ketahanan ekonomi masyarakat. Nah, pada subtema ini ada beberapa kegiatan yang bisa diambil. Misalnya saja adalah pengembangan wirausaha online. Nah, apabila di lokasi Anda, di lokasi KKN ada pengusaha mikro kecil menengah, nah Anda bisa melakukan pendampingan terhadap usaha tersebut, yaitu dengan cara melakukan pengembangan wirausaha online, karena banyak sekali ternyata keluhan dari para pengusaha, terutama yang pengusaha kecil saat ini, itu yang mengeluh terkait dengan proses pemasarannya, sehingga pada bagian ini Anda bisa melakukan pendampingan untuk pengembangan wirausaha online-nya. Kemudian pendampingan UKM. Nah, misalnya saja di lokasi Anda itu ada UKM yang belum memiliki kemasan, belum memiliki label, kemudian masih menggunakan manajemen yang tradisional, maka Anda juga bisa melakukan pendampingan terhadap UKM tersebut. Anda bisa memberikan misalnya saja untuk desain dari mereknya, itu juga bisa dilakukan. Kemudian untuk proses pelabelan itu juga bisa dilakukan pada proses pendampingan UKM ini. Kegiatan berikutnya yang bisa dilakukan adalah mengadakan webinar lokal terkait dengan kiat-kiat meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga misalnya. Nah, dalam hal ini Anda tidak harus menjadi pematerinya, tapi Anda bisa bekerja sama dengan tim ahli, misalnya saja dosen Anda atau mungkin tim ahli yang lain yang berasal dari kalangan masyarakat yang kompeten dalam hal ini. Anda bisa menggagas untuk kegiatan webinar lokal ini. Berikutnya, subtema selanjutnya adalah supporting keselamatan masyarakat terhadap COVID-19. Nah, beberapa kegiatan yang bisa dilakukan jika pada subtema kesehatan tadi Anda bersama dengan masyarakat, maka pada kegiatan untuk subtema yang ini, pada supporting keselamatan masyarakat ini, Anda bisa melakukannya secara berkelompok, atau mungkin bekerja sama dengan Karang Taruna atau lembaga swadaya yang lain. Nah, itu bisa memberikan misalnya saja informasi mengenai deteksi awal persebaran virus COVID-19 ini seperti apa pada masyarakat, sehingga masyarakat tidak terlalu ketakutan menghadapi virus yang saat ini sedang mewabah. Kemudian Anda bersama dengan warga juga bisa melakukan pembuatan hand sanitizer, atau mungkin Anda mendapatkan sponsor sehingga bisa menyediakan hand sanitizer untuk warga di lokasi Anda. Itu juga bisa dimanfaatkan. Kemudian menyediakan alat pelindung diri, ini pun juga bisa dilakukan. Anda bersama dengan CSR, mungkin jika Anda punya CSR di sana, Anda bisa bersama dengan CSR bisa menyiapkan alat pelindung diri. Subtema selanjutnya adalah supporting pemahaman masyarakat terhadap COVID-19. Nah, beberapa kegiatan yang bisa dilakukan adalah bisa memberikan penjelasan dan pendampingan dalam rangka pencegahan penularan COVID ini seperti apa. Andai kata tidak memungkinkan dilakukan secara langsung, Anda juga bisa melakukan secara online. Berikutnya, pendampingan masyarakat tentang PHBS. Nah, ini seperti apa sih yang benar? Nah, itu bisa juga diberikan pada masyarakat. Berikutnya, hal-hal lain yang seputar COVID-19 ya. Jadi pemahaman warga supaya tidak menjadi begitu ketakutan, takut kemana-mana keluar. Nah, seperti itu Anda juga bisa memberikan pemahaman pada warga terkait dengan COVID-19 ini. Berikutnya di bidang pendidikan, ya ini banyak sekali bisa dilakukan ya. Mengingat bahwa saat ini masa new normal ini kita masih
melihat bahwa untuk proses pembelajaran ternyata juga tidak bisa seperti yang kita harapkan, seperti yang sebelumnya dilakukan pembelajaran secara normal langsung di sekolah begitu. Dan ternyata untuk proses new normal ini pun ternyata juga ada sekolah atau mungkin guru-guru itu yang belum menguasai teknologi bagaimana melakukan pembelajaran daring. Nah, yang pernah saya berwawancara dengan seorang guru SD, dan ternyata di sana itu hanya memberikan untuk materi-materi seperti melalui Google Form, terus kemudian melalui WhatsApp group, dan ini hasilnya menjadi kurang maksimal. Nah, Anda bisa melakukan proses pendampingan pembelajaran pada guru-guru semasa COVID ini, misalnya saja bagaimana guru-guru itu bisa menggunakan, contoh saja kita sebutkan Google Meet. Nah, itu seperti apa? Itu juga bisa. Kemudian pendampingan pada guru-guru misalnya untuk menggunakan aplikasi Zoom misalnya, itu seperti apa. Dan itu ternyata belum banyak guru-guru itu yang menguasai. Anda bisa mengambil ya tahapan ini itu untuk melakukan mengambil satu kegiatan di KKN Anda. Kemudian yang kedua adalah melakukan pendampingan sekolah untuk proses pembelajaran daring. Nah, proses pembelajaran daring ini banyak sekali ya yang bisa dilakukan. Oke, semisal saja tadi sudah saya sebutkan bagaimana bisa membuat proses pembelajaran itu menjadi lebih mudah. Kemudian Anda juga bisa melakukan pendampingan untuk pembuatan webnya. Nah, itu juga bisa dilakukan. Pembuatan web sekolah maksud saya. Untuk subtema berikutnya adalah penyusunan sistem informasi. Nah, dalam hal ini jika Anda bersama dengan desa dan kebetulan desanya belum memiliki web, Anda juga bisa membuatkan web di desa itu. Begitu. Kemudian bisa juga memberikan bantuan berupa pembuatan sistem informasi pada level desa untuk pendataan kebutuhan dan problematika selama COVID ini. Mungkin Anda membuatkan aplikasinya atau mungkin dalam bentuk yang lain yang bisa membantu desa sehingga lebih mudah dalam melakukan proses pendataan. Baik, selanjutnya teknis dari penyusunan program, setidaknya nanti ada beberapa langkah yang perlu diambil. Dalam hal ini adalah observasi. Mungkin dari Anda sebagian sudah ada yang melakukan observasi. Bagi mereka yang belum, mungkin ada yang belum memiliki kelompok, ini Anda juga perlu ya, sebelum menyusun program perlu melakukan kegiatan observasi ke lokasi. Seperti itu, ini adalah tahapan pertamanya. Berikutnya dilanjutkan dengan penyusunan program KKN. Nah, susunan program KKN setidaknya nanti ada memuat tujuan di sana, ada tujuannya apa, Anda melakukan KKN di sana itu kenapa begitu. Kemudian jenis kegiatannya seperti apa. Berikutnya untuk sasaran programnya itu kepada siapa, sumber pembiayaannya dari mana, mungkin Anda bisa sebutkan. Andai kata tidak memerlukan biaya pada kegiatan itu, Anda juga tidak perlu menuliskannya. Selanjutnya, tempat pelaksanaan program itu nanti rencananya di mana, itu perlu dituliskan. Kemudian skala prioritasnya siapa, dilanjutkan dengan penyusunannya. Nanti akan saya berikan contoh terkait dengan matrik programnya. Dan untuk penyusunan program Anda nanti bisa kumpulkan pada panitia dan juga DPL Anda. Oke, nanti akan saya berikan contoh matriknya. Nah, luaran dari KKN ini nanti itu berupa luaran wajib dan juga luaran tambahan. Untuk luaran wajibnya berupa laporan sudah tentu di sini. Kemudian luaran berikutnya adalah berupa video, ya, video yang Anda ambil nanti tolong sebisa mungkin bukan dari kumpulan foto ya. Jadi langsung ambil shoot gambar di lokasi tempat Anda melakukan KKN. Berikutnya berita di media massa. Nah, untuk berita ini nanti Anda bisa berkoordinasi bersama dengan DPL, Anda akan publish di mana. Oke, kita juga bisa memanfaatkan media kampus kita untuk melakukan publikasi terkait dengan pemberitaan secara online. Itu adalah luaran wajib, jadi ada 3.
Nah, luaran tambahannya itu Anda bisa memilih salah satu, salah dua juga boleh ya. Dalam arti Anda tidak harus satu saja tidak, tapi bisa lebih. Tapi minimal satu. Nah, yang bisa diambil adalah yang pertama karya ilmiah, misalnya saja Anda publish di jurnal ataupun proceeding. Berikutnya adalah untuk hak kekayaan intelektual, Anda bisa memilih paten, bisa memilih hak cipta, kemudian ada merek dagang. Jika mendampingi dari UKM, tentu nanti Anda bisa menyarankan untuk pembuatan merek dagang bagi binaan Anda. Kemudian mungkin ada rahasia dagang yang perlu didaftarkan haknya, kemudian desain produk industri, atau bisa juga indikasi geografi. Nah, ini tidak harus semuanya, tidak. Anda bisa memilih yang mudah, itu adalah dalam proses pengurusan hak cipta ini relatif cepat untuk prosesnya ya. Kemudian Anda juga bisa memilih produk terstandarisasi. Nah, seperti yang tadi sudah saya sebutkan, mungkin Anda mendampingi kelompok masyarakat yang mereka itu punya produk dan bisa distandarisasi, misalnya saja terstandar secara SNI, itu juga bisa. Kemudian produk tersertifikasi, misalnya saja produk yang bisa didaftarkan untuk PIRT-nya, itu bisa termasuk menjadi salah satu produk yang tersertifikasi. PIRT dari apa? Misalnya saja ada UKM yang menghasilkan produk makanan atau camilan mungkin. Nah, di sana bisa didaftarkan untuk PIRT-nya. Berikutnya, ketika Anda mendampingi mitra dan kemudian mitra ini bisa mendapatkan surat izin, ya, surat izin usaha misalnya saja. Nah, ini bisa juga menjadi salah satu luaran berupa mitra yang berbadan hukum. Karena sebelumnya belum memiliki izin, saat ini sudah memiliki izin. Itu menjadi mitra yang berbadan hukum. Kemudian Anda juga bisa menghasilkan teknologi tepat guna. Nah, teknologi tepat guna itu seperti apa? Nanti ada contoh yang bisa saya berikan untuk penyusunan deskripsi dari teknologi tepat guna ini. Kemudian Anda ketika ber-KKN ada kemungkinan bisa menghasilkan prototipe ya. Jadi prototipe dalam hal ini suatu produk yang sudah siap diindustrikan, itu juga bisa. Berikutnya bisa juga membuat desain atau desain karya seni, itu pun juga bisa menjadi luarannya. Ada rekayasa sosial dan buku ajar. Nah, terkait buku ajar ini nanti Anda bisa langsung berdiskusi bersama dengan DPL Anda untuk pembuatan buku ajar. Oke, itu terkait dengan materi dari saya. Nah, untuk tambahannya ada beberapa materi yang ingin saya sampaikan kepada saudara terkait contoh-contoh dari luaran tambahan tadi. Saya punya untuk materi ini adalah contoh dari jurnal yang bisa disusun. Nah, untuk jurnalnya masuk pada kategori jurnal pengabdian masyarakat. Ini contohnya berjudul pemberdayaan usaha mikro kecil pada desa ini, kecamatan ini, kabupaten ini. Itu juga bisa. Ini contohnya. Nah, nanti akan saya bagikan kepada saudara untuk contohnya ini melalui DPL. Nih, nanti ke bawah bisa dilihat sendiri, bisa Anda baca sendiri. Berikutnya contoh yang lain adalah untuk luaran dari teknologi tepat guna. Tadi saya sudah menyebutkan bahwa luarannya bisa berupa teknologi tepat guna. Ini contohnya adalah dari kegiatan Anda menghasilkan sebuah mesin ya, mesin penyebar pupuk misalnya saja yang mudah dan efisien. Ini menjadi salah satu dari luaran teknologi tepat guna yang bisa dikembangkan. Apakah ini harus menghasilkan sendiri? Tidak. Jadi untuk teknologi tepat guna ini Anda bisa melakukan modifikasi dari temuan yang sudah ada. Artinya bukan menggunakan secara langsung
temuan seseorang kemudian Anda gunakan dan diaplikasikan di masyarakat, terus kemudian Anda buat deskripsinya, tidak seperti itu. Tapi dari yang sudah ada Anda membuat modifikasi, kemudian dari modifikasi itu Anda aplikasikan di masyarakat dan kemudian dimanfaatkan. Nah, itu juga bisa menjadi suatu teknologi tepat guna. Oke, ini contohnya. Ini kebetulan saya ambil dari website juga. Nanti Anda bisa telusuri. Nah, modelnya seperti apa sih TTG? Untuk deskripsi TTG itu sederhana saja. Anda buat di sini ada judul di atas itu. Kemudian kelompok Anda siapa saja di bagian yang ini. Berikutnya DPL Anda siapa. Itu untuk autornya, penulisnya. Nah, isinya secara gampang nanti Anda bisa tampilkan seperti apa gambaran TTG-nya dan di bawahnya itu ada deskripsi singkatnya. Nah, deskripsi singkat ini tidak perlu panjang lebar, tapi cukup langsung mengarah pada produknya. Seperti itu, cukup 2-3 paragraf sudah cukup. Oke, contoh ini pun nanti juga akan saya sebarkan pada DPL saudara. Kemudian contoh yang lain dari desain karya. Ini hasil dari desain karya Ibu Dr. Nini Indawati. Nah, beliaunya di sini memiliki bimbingan atau dampingan tim kelompok mitra, dan kelompok mitra itu kebetulan belum memiliki merek. Nah, beliau membuatkan desainnya. Ini desain karya yang bisa dibuatkan. Jadi ada judul, kemudian autornya siapa, kemudian judul dari mereknya itu apa, plus ada deskripsi. Jadi gambar pada desain itu dari merek itu apa saja yang ada di sana, itu dijelaskan semuanya. Dan di bawahnya diakhiri dengan gambar dari merek tersebut. Itu bisa menjadi satu karya desain. Kemudian contoh yang lagi, ini saya ada lagi misalnya untuk penyusunan programnya. Baik, jadi dalam penyusunan program nanti Anda bisa menyusun dalam bentuk matriks seperti ini. Jadi ada misalnya saja kan diwajibkan minimal 2 tema. Nah, 2 tema itu misalnya saja diambil dari tema kesehatan masyarakat. Maka Anda bisa melakukan program penyuluhan kesehatan dengan tema physical distancing pada masa pandemi COVID-19. Ini contohnya. Sasarannya pada ibu-ibu PKK. Metodenya bagaimana? Sosialisasi, motivasi, penyuluhan. Nah, nanti ada pelaksanaannya secara online di sini. Di sini ada waktunya kapan. Kemudian sumber dananya dari kas mahasiswa misalnya saja. Atau mungkin ada bantuan dari desa, Anda bisa tuliskan di sini. Indikatornya apa? Indikatornya 80% undangan itu mengikuti program. Ini contoh dari program yang bisa dipilih. Program yang lain terkait kesehatan masyarakat, jadi satu tema itu tidak hanya satu, tapi bisa 2, 3, bahkan lebih bisa. Contoh yang lain misalnya saja pemberdayaan warga dalam pembuatan masker fashion. Nah, masker selama ini kan masih mainstream ya, biasa saja ya seperti itu masker. Tapi Anda ingin membuat masker yang fashionable. Jadi orang itu kalau pakai masker itu menjadi lebih cantik, lebih ganteng, lebih menawan. Nah, itu seperti apa gitu. Itu bisa Anda buatkan bagaimana mendesainkan itu. Anda bisa bersama dengan warga untuk mencoba membuat masker yang fashion di sana. Kemudian Anda bisa menggandeng Karang Taruna sebagai sasarannya. Nah, bagaimana prosesnya? Kita lakukan demonstrasi plotting. Jadi Anda setelah membuatkan desainnya bersama dengan warga, Anda ajari bagaimana membuatnya. Itu bisa. Nah, dananya dari mana? Kalau Anda punya sponsor, Anda masukkan sponsornya siapa. Berikutnya, setidaknya ya untuk indikator capaiannya 80% undangan itu hadir, dan harapannya nanti bisa menjadi satu alternatif pemberdayaan ekonomi warga. Oke, masih tema kesehatan masyarakat juga, Anda juga bisa
misalnya saja mengambil kegiatan melengkapi web desa dengan poster tentang kesehatan di masa pandemi, sehingga dari poster itu warga menjadi lebih termotivasi untuk senantiasa menjaga kesehatan. Bisa ini digunakan menjadi salah satu alternatif kegiatan. Itu satu tema. Tema yang kedua, misalnya saja kita mengambil tema terkait pendidikan di sini. Nah, Anda bisa melakukan bimbingan belajar harian, mungkin ya, daripada anak-anak itu setiap sore hanya main-main saja, Anda kumpulkan di satu tempat, Anda buatkan di sana untuk kelompok bimbingan belajar, itu juga bisa menjadi satu program. Atau mungkin kita buatkan untuk bimbingan baca Al-Quran bersama, begitu. Kemudian Anda juga bisa melakukan pendampingan pada PAUD misalnya, atau SD di sana jika ada. Kemudian seandainya diperlukan, misalnya saja desa meminta bantuan untuk piket desa, apakah bisa? Bisa, ya, boleh di sana, karena memang saat ini diperlukan. Kemudian masih pada tema pendidikan, oke, untuk piket di desa ini sebenarnya tidak masuk pada bagian pendidikan, mungkin ya, lebih khusus untuk yang supporting tadi. Misalnya saja untuk pendidikan ada proses pembuatan prasarana TPG. Nah, misalnya saja apa? Misalnya Anda menyediakan buku-buku untuk baca Al-Quran, itu juga bisa menjadi satu alternatif. Itu beberapa contoh program yang bisa kami sampaikan. Nah, apabila masih ada pertanyaan, mungkin ada hal-hal yang belum jelas, Anda bisa langsung berdiskusi bersama dengan DPL. Nah, baik, demikian tadi sudah kami jelaskan terkait dengan penyusunan program untuk KKN 2020. Nah, semoga Anda semua sukses dan tetap jaga kesehatan, lindungi diri, dan tetap semangat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.